Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Uon Leonard SPD MPD selaku guru pembimbing dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, dan yang terhormat teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Octavia Yolanda sebagai moderator, yang kedua Aruni Widya Kusuma sebagai penyaji, yang ketiga Ratu Femila Ainus sebagai penyaji, dan yang terakhir yaitu Taufik Hidayat sebagai penyaji. Akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yang mana materinya yaitu mengenai dampak penyalahgunaan iptek pada kehidupan sosial budaya dan problematika pengembangan dan penggunaan iptek di Indonesia. Untuk materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Aruni Widya Kusuma. Kepada Aruni Widya Kusuma disilahkan. Baiklah, saya Aruni Widya Kusuma akan menjelaskan materi tentang dampak penyalahgunaan iptek pada kehidupan sosial budaya. Dahulu, para petani di tempat kita itu mereka membajak sawahnya dengan menggunakan bantuan hewan atau tenaga hewan seperti kerbau dan sapi. Dan mereka itu hidupnya itu saling tolong-menolong di antara lingkungan sekitarnya untuk membersihkan padi tersebut demi mendapatkan beras. Berasnya tersebut bisa untuk dikonsumsi pribadi ataupun untuk dijual kembali. Namun, di saat teknologi saat ini telah berkembang, para petani tersebut tidak lagi menggunakan bantuan hewan ternak tersebut, tetapi dengan menggunakan traktor di dalam membajak sawahnya. Teknologi ini bukan berarti hanya ada di bidang pertanian, namun teknologi yang berkembang sangat pesat ini banyak juga dapat menolong pada bidang-bidang lainnya seperti bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, dan masih banyak lagi. Untuk materi selanjutnya yaitu ada 4 perubahan kecenderungan berpikir yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Yang pertama, tumbuhnya reifikasi. Maksudnya itu, semakin luas teknologi di dalam kehidupan nyata atau semakin nampaknya teknologi di dalam kehidupan nyata ini, maka harus dapat diwujudkan dalam bentuk lahiriah dan dapat diukur dengan secara kuantitatif. Yang kedua, manipulasi. Maksudnya, semakin tingginya tingkat perkembangan teknologi, maka akan semakin tinggi pula tingkat manipulasi orang di dalam mengolah benda-benda yang alami menjadi benda-benda yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, yaitu fragmentasi. Maksudnya, adanya tuntutan dalam pembagian kerja yang pada akhirnya harus menjadikan manusia itu sebagai orang yang profesional di dalam melakukan segala aktivitas pekerjaannya. Yang keempat, yaitu individualisasi. Maksudnya, semakin renggangnya hubungan atau ikatan di antara seseorang dengan masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya tersebut, maka akan semakin besar pula peranan yang dimiliki oleh seseorang ini dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-harinya. Dampak dari kemajuan teknologi. Yang pertama yaitu perbedaan kepribadian pria dan wanita. Semakin besarnya tingkat posisi wanita dalam dunia pekerjaan, maka akan semakin tinggi pula jabatan yang dimilikinya, baik dalam pemerintahan maupun dalam bisnis. Di saat sekarang, banyak wanita yang dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh seorang pria. Semakin banyak wanita yang memasuki dunia politik, maka akan semakin tinggi peran wanita dalam menjadi seorang pemimpin. Yang kedua yaitu meningkatnya rasa percaya diri. Akibat dari kemajuan teknologi ini, kemajuan bidang perekonomian di negara-negara Asia akan melahirkan suatu fenomena yang menarik. Maksudnya yaitu dengan kemajuan teknologi ini akan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Maka dari itu, bangsa Barat tidak dapat lagi melecehkan bangsa Asia. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat bagi manusia, namun di sisi lain kemajuan teknologi ini akan berpengaruh negatif pada aspek sosial budaya, seperti kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, dan pola interaksi antar manusia yang berubah. Serta dampak dari kemajuan iptek ini akan membuat manusia dengan mudahnya melakukan segala aktivitasnya. Namun,
Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek ini akan mengakibatkan masyarakat terbuai akan indahnya produk yang ditawarkan oleh kemajuan iptek tersebut. Bahkan, manusia tersebut tidak sadar bahwa dirinya telah masuk ke dalam situasi pola hidup materialistik, hedonistik, dan konsumtif. Materi yang ketiga itu akan disampaikan oleh Taufik Hidayat. Kepada Taufik Hidayat, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Taufik Hidayat di sini akan menjelaskan tentang problematika pengembangan dan penggunaan iptek di Indonesia. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini tidak dapat menutup kemungkinan bahwa kehidupan kita ini tergantung dengan adanya teknologi. Apalagi semakin tinggi tingkat teknologi yang berkembang saat ini akan membuat manusia semakin tidak peduli dengan keadaan di lingkungan sekitarnya. Walaupun teknologi yang ada saat ini banyak memberikan kemudahan kepada manusia, tetapi juga banyak memberikan efek negatif kepada manusia. Perubahan yang terjadi di dalam diri manusia akibat dari kemajuan teknologi ini akan merubah kehidupan budaya manusia, terutama manusia yang tinggal di perkotaan. Media elektronik, misalnya TV, yang selalu menayangkan kebudayaan luar, sehingga dapat dengan mudah mengubah pola pikir manusia dengan mengikuti gaya atau tren orang luar. Dan mereka tidak akan peduli lagi dengan kehidupan budaya yang selama ini melekat di dalam dirinya tersebut. Nilai-nilai sosial, budaya, bahkan agama sudah ditanamkan di dalam diri kita ini sejak kecil. Namun dengan adanya dunia teknologi ini akan membuat kita semakin melupakan segalanya. Bahkan dengan berkembangnya teknologi pada saat sekarang ini akan melahirkan budaya hedonisme. Dan yang paling parahnya, jejaring media di internet akan membuat generasi muda saat ini terlena dengan apa yang ditampilkan di media tersebut dan tidak akan peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Ketika perkembangan teknologi ini berkembang begitu pesatnya dalam kehidupan generasi muda di dunia, maka seolah-olah aktivitas di lingkungan sekitar ataupun aktivitas lainnya akan menjadi tidak penting baginya. Sehingga etika komunikasi dan aspek sosial yang dulunya melekat di dalam generasi muda sebelum mengenal teknologi akan semakin hilang begitu saja. Bahkan tidak lagi menjadi prioritas di dalam kehidupan. Pada akhirnya tidak dapat menutup kemungkinan akan melahirkan generasi yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, serta tidak akan peduli dengan keadaan di lingkungan sekitarnya, dan tentunya tidak akan pernah menganggap nilai dan etika di dalam hidupnya, serta tidak peduli dan tidak menganggap penting akan hadirnya seseorang di dalam kehidupan nyatanya. Hanya itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi dan memaparkan kata-kata, kami selaku kelompok 11 mengucapkan mohon maaf. Saya sudahi dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.